Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuddid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keimanan, keislaman, kesehatan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tindak tanduknya, dalam segala perbuatannya, dan mudah-mudahan karena mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajarkan, kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Bismillah. Kemarin kita sudah menjelaskan berkenaan dengan hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua, yang mana hijrah ini adalah merupakan salah satu bentuk bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga keimanan dan keislaman orang-orang kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu. Dan walaupun mereka ataupun orang kafir Quraisy ini telah berupaya sekuat tenaga agar bagaimana bisa memulangkan kaum muslimin dari Habasyah, ternyata itu semuanya gagal. Ya. Kegagalan ini boleh masuk dalam kategori kegagalan yang luar biasa, karena selama ini kaum kafir Quraisy ini adalah merupakan kabilah yang terpandang. Kalau seandainya dia bernegosiasi, biasanya orang-orang akan terima. Tetapi kali ini dia gagal. Bahkan hadiahnya pun dikembalikan oleh raja siapa? Habasyah, Najasyi. Ya, dikembalikan. Ini merupakan sebuah hal yang memalukan sebenarnya. Kalau di dalam tingkat negeri itu, kalau seandainya ada seorang kepala negara misalnya memberikan hadiah kepada orang lain ataupun kepada satu kepala negara di negara lain, kemudian ditolak dan dikembalikan, maka ini adalah hal yang biasanya mengundang hal yang memalukan. Dan itu yang terjadi. Karena itulah, sekembalinya utusan daripada kaum kafir Quraisy ke Mekah ini, maka mereka pun menempuh berbagai macam langkah bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka melihat bahwasanya salah satu faktor yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berani untuk berdakwah adalah karena adanya sokongan dari siapa? Pakciknya. Sokongan dari pakciknya ini adalah Abu Talib. Maka mereka mencoba untuk menghadap kepada Abu Talib, meminta kepada Abu Talib agar menghentikan keponakannya. Keponakan itu adalah anak saudara, ya, anak saudaranya. Akhirnya sekelompok kaum kafir Quraisy dari suku bangsawan ini datang kepada datang kepada Abu Talib, dan dia berkata, ini keponakanmu, sesungguhnya keponakanmu ini, ya, telah mencaci maki Tuhan kami, ya, mencela agama kami, menganggap kita ini menyimpang daripada kebenaran, menganggap nenek moyang kita ini sesat. Ya, maka
kami berikan kamu dua alternatif. Yang pertama adalah mencegahnya, dan yang kedua adalah membiarkan kami menyelesaikan urusan ini. Itu kan kedua-duanya adalah merupakan sebuah ancaman kepada Abu Talib. Karena yang pertama adalah meminta kepada Abu Talib untuk menghentikan keponakannya, anak saudaranya ini, agar tidak menyebarkan apa yang dia fahamkan saat ini. Dan yang kedua, kalau seandainya memang Abu Talib tidak mau, maka mereka mengatakan, kalau begitu biarkan kami yang menyelesaikan masalah ini. Ya. Akhirnya Abu Talib, ya, Abu Talib menjawabnya dengan jawaban yang baik, dengan tutur kata yang bagus. Kemudian akhirnya setelah itu dia undur diri, ya, setelah memberikan jawaban kepada kaum musyrikin itu, beliau beliau yaitu Abu Talib itu undur diri dari mereka, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Aktiviti tetap dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Mencoba untuk mendakwakan kaumnya kepada agama yang beliau anut pada saat itu. Ya. Tetapi ayolah wal akhwat, kaum Quraisy melihat seperti itu tetap tidak senang. Mereka mengatakan, kesabaran kami ini sudah tidak mampu lagi untuk dibendung. Maka apa yang karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan dakwanya, ya, hal ini ayolah semakin membuat mereka ini semakin terprovokasi begitu. Semakin ingin untuk melakukan pembalasan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada akhirnya mereka kembali kepada Abu Talib. Ini memang mereka melihat kuncinya satu-satunya ini di Abu Talib. Kalau Abu Talib memberikan kepada kita kata iya saja, oke, eksekusi. Ya. Maka yang kedua kalinya mereka datang kepada Abu Talib. Ya. Kemudian akhirnya mereka berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, sesungguhnya usia, kebangsawanan, kedudukan bernilai dari sisi kami. Artinya kami melihatmu ini adalah orang yang pertama karena usia kamu sudah tua. Kami hormati kamu dan kamu adalah seorang bangsawan dan kamu selama ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi kami. Ya. Tetapi melihat tingkah laku daripada anak saudaramu ini yang menjadikan kami marah. Ya, ini yang menjadikan kami marah. Dan demi Allah kata dia, kami ini sudah tidak sabar dengan perbuatan keponakanmu ataupun anak saudaramu ini yang mencela nenek moyang kami, menganggap kami sesat dan mencela Tuhan kita. Ya. Kecuali kata dia, kalau seandainya kamu tidak mau melihat kami bertindak, kamu harus mencegahnya dari sekarang. Ya. Kalau seandainya memang kamu tidak mampu untuk mencegahnya, kami akan membuat ataupun mencegah Muhammad dengan cara kami sendiri. Ya. Dan setelah itu kita lihat siapa di antara kita akan binasa. Itu yang dikatakan oleh siapa? Kaum kafir Quraisy. Ya. Ancaman ini sebenarnya menjadikan Abu Talib berpikir. Karena dia juga memikirkan keselamatan daripada keponakannya. Dia memikirkan keselamatan daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman yang diberikan oleh kaum Quraisy pada saat itu sangat berat. Maka setelah itu Abu Talib memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah itu dia memberikannya beberapa pandangan. Ya, jadi sebenarnya Abu Talib juga tidak langsung mengatakan kepada Nabi berhenti, tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan nasihat oleh Abu Talib, dan Abu Talib pada saat itu ketika memberikan nasihatnya penuh dengan kelemah lembutan. Apa kata dia? Wahai keponakanku, anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku dan mengatakan hal ini dan itu kepadaku. Maka kata Abu Talib, kasihanilah dirimu, ya, kasihanilah dirimu dan juga kasihanilah diriku juga. Ya, kasihani aku dan dirimu juga, karena ancaman ini untuk kita berdua, bukan untuk kamu seorang. Ancaman ini untuk kita berdua. Saya dengan kamu sama-sama diancam oleh mereka. Ya.
Maka kata dia, janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang aku tak mampu untuk melakukannya. Abu Talib akhirnya juga sudah seolah-olah sudah mau mulai putus asa, menyerah untuk memberikan perlindungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwasanya pamannya itu ingin berhenti untuk membelanya, ya, ingin berhenti untuk tidak melindunginya, karena selama ini memang beliau tahu bahwasanya Abu Talib lah yang menghalangi kaum kafir Quraisy untuk mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah berkata, ya ammi, wahai pamanku, lau wada'atis syamsu, ya, fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amal lan atruka. Wahai pamanku, kata dia, kalau seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya meninggalkan, ya, agar saya meninggalkan dakwah ini, maka saya tidak akan pernah meninggalkannya. Ya, saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah sendiri yang memintaku untuk meninggalkannya. Mungkin saya mati di dalam perjuangan ini. Mendengar jawaban daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiba-tiba Abu Talib memberikan satu semangat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hampiri, kemudian dia berkata, pergilah wahai keponakanku, katakanlah apa yang engkau suka, demi Allah sekali-kali aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka untuk apapun. Itu yang dikatakan oleh Abu Talib, paman daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung bangkit. Ketika dia bangkit itu, dan dia langsung berkata kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, kalau memang begitu azammu, tekadmu, keinginanmu, lakukan. Katakan apa yang engkau suka. Katakan apa yang engkau suka. Demi Allah, kata dia, saya tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka sama sekali. Lanjutkan, ya. Kemudian akhirnya usaha kedua daripada kaum kafir Quraisy ini tidak berhasil, ya. Tidak berhasil. Kemudian pada akhirnya kaum Quraisy ini mencoba untuk mencari apa penyebabnya Abu Talib ini tidak mau menyerahkan keponakannya. Apakah begitu cintanya dia kepada keponakannya? Dilihat daripada fisiknya, bagi mereka biasa-biasa saja itu Muhammad. Tidak terlalu handsome, banyak orang yang handsome di situ. Makanya mereka berpikir. Maka yang ketiga kalinya datang lagi, dan ini yang terakhir kalinya ini mereka mencoba untuk membujuk Abu Talib. Bagaimana caranya? Waktu itu mereka datang dengan membawa seseorang yang bernama Immarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, di hadapan Abu Talib. Kemudian dia berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, sesungguhnya ini adalah pemuda yang paling gagah dan tampan di kalangan kaum Quraisy. Bagaimana kalau kita barter? Ya. Jadi bagaimana kalau seandainya kita gantian lah? Kalau memang kamu cinta Muhammad, begitu cintanya kepada Muhammad, ini ada Immarah ibn Walid bin Al-Mughirah, ya, kami akan menyerahkan ini kepadamu, ambillah dia, ya. Engkau boleh menjadi penanggung jawabnya dan sekaligus pembelanya. Jadikanlah ia sebagai anakmu. Kalau memang engkau mau jadikan dia sebagai anak, jadikan dia sebagai milikmu. Tetapi dengan syarat, serahkan keponakanmu Muhammad kepada kami. Ya, serahkan keponakanmu Muhammad kepada kami yang kami tahunya dia telah menyelisihi agama kita dan juga mencaci maki agama kita. Ya. Maka setelah itu, ya, dia mengatakan, biarkan kami bunuh Muhammad. Jadi mereka maunya itu, ya, karena Muhammad ini sudah melakukan caci maki, ya, kepada Tuhan mereka, maka mereka meminta, ini Immarah ambil gantinya, serahkan Muhammad untuk kami bunuh, ya.
Ini adalah barter manusia dengan manusia di antara kita. Nah, mereka seolah-olah mengatakan begitu. Ini barter manusia dengan manusia di antara kita. Ya. Tetapi apa kata Abu Talib pada waktu itu? Demi Allah, ya, apa yang kalian berikan atau tawarkan itu, minta itu adalah sesuatu yang sangat murahan. Atau murahan ya, menjijikkan. Ya. Apakah kalian ingin memberikan anak kalian kepada aku agar aku beri dia makan, aku beri dia minum, aku tarbiyah dia, aku didik dia, sedangkan saya serahkan keponakanku kepadamu untuk kamu bunuh? Itu kan jelas bahwasanya barter seperti itu adalah barter yang sangat merugikan. Ya, keponakannya minta diserahkan untuk dibunuh, kemudian anak dia serahkan kepada Abu Talib agar diberikan makan. Maka akhirnya mereka pun marah dengan apa yang disampaikan oleh Abu Talib. Dan bahkan mengancam Abu Talib yang lebih keras lagi. Ya. Dia mengancam lebih keras lagi. Dan pada hal ini, dalam hal ini, kaum musyrikin pun akhirnya bertambah keinginannya untuk mencederai dan mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka semakin hari itu semakin melihat dan mencoba untuk mencari-cari kesalahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Semakin hari semakin mereka tidak bisa menahan kesabarannya. Mereka ingin membinasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang bersamaan, kan ini orang-orang tidak bisa mengembalikan, artinya utusan daripada kaum kafir Quraisy ini kan tidak bisa mengembalikan orang-orang muslimin yang berhijrah ke Habasyah, dan itu jumlahnya kan banyak. Ya. Jumlahnya banyak pada saat itu karena mereka masih minoritas sebenarnya. Pada saat yang bersamaan, ya, masih ada kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu. Mereka jumlahnya sedikit, tidak banyak. Mereka tinggal di Mekah. Mereka adalah minoritas. Mereka mampu bertahan di Mekah karena beberapa hal. Yang pertama, karena mereka mempunyai kedudukan yang terpandang. Ya. Jadi ada di antara mereka itu yang memang dihormati sejak zaman jahiliyah. Termasuk di antaranya seperti siapa? Abu Bakar. Ya. Utsman bin Affan. Ini memang adalah orang-orang yang terpandang sejak zaman jahiliyah. Itu mereka memiliki yang namanya memiliki yang namanya kedudukan. Mereka memiliki kehormatan di kalangan kaum Quraisy. Kemudian yang kedua, ada di antara kaum muslimin ini yang tidak berhijrah karena ada jaminan keamanan dari orang lain. Jadi diberikan jaminan. Ya. Tetapi meskipun demikian, orang-orang muslimin yang ada di kota Mekah pada saat itu tidak terang-menerang mengatakan saya muslim. Mereka sembunyi-sembunyi. Dan mereka mencoba untuk menyembunyikan keislaman mereka untuk menghindari pengintaian mata-mata dari para kaum kafir Quraisy ini sedapat mungkin. Mereka mencoba untuk bersikap hati-hati, waspada, ya, karena ya agar mereka itu tidak mendapatkan yang dinamakan dengan caci maki ataupun mungkin saja mereka akan disakiti, gangguan. Tetapi walaupun mereka sudah menyembunyikan, tetap juga ada di antara mereka yang dianiaya dan disiksa oleh para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap melaksanakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada saat itu berada di depan kaum kafir Quraisy yang benci sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berani untuk berdakwah, leluasa untuk berdakwah. Karena kaum Quraisy itu, kaum kafir Quraisy belum berani menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena adanya jaminan dari siapa? Abu Talib. Ada jaminan daripada Abu Talib. Tidak ada pun seorang daripada mereka yang mencoba untuk mengganggu Rasulullah, menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu semakin hari semakin berani untuk menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada dia. Karena salah satu sifat daripada Nabi itu adalah apa? Tabligh, amanah, menyampaikan. Dan dia harus amanah di dalam menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau, beliau akan sampaikan kepada umatnya. Ini berdasarkan firman Allah, fasda bima tu'mar wa'arid anil
musyrikin. Ya, sampaikan olehmu apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Itu yang menjadikan dia semakin berani untuk menyampaikan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ayolah wal akhwat, orang kafir Quraisy ini tidak tinggal diam. Mereka tetap mencoba agar bagaimana mereka bisa menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berbagai macam cara kan sudah dilakukan. Berbagai macam cara bisa dilakukan, dan mereka belum mampu untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah pada akhirnya kesabaran mereka mungkin sudah tidak bisa mereka bendung lagi. Mereka tidak bisa menahan lagi. Sehingga muncullah beberapa aksi penganiayaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa takut, segang, biasanya kan ada rasa segang ya. Rasa hormat kepada Abu Thalib itu semakin hari semakin luntur. Ini Abu Thalib, mungkin pikiran mereka, ini Abu Thalib ini kita sudah minta berkali-kali, kita minta tetap tidak ada respon dari dia, sudahlah. Ya, tak boleh pakai istilahnya kan. Ini tak boleh pakai. Seperti itulah. Akhirnya apa yang terjadi? Perasaan dari kaum kafir Quraisy, ya, penghormatan dia kepada Abu Thalib semakin hari semakin luntur. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sudah menganggap, wah, sudahlah, kita akan bertindak dengan sendiri. Dan mereka betul-betul ingin memadamkan api dakwah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat, apa pelajaran yang kita ambil di sini? Pelajaran yang kita ambil adalah bahwa di dalam kita mendakwakan yang dinamakan dengan kebenaran, pasti kita akan menghadapi yang namanya cabaran. Tidak ada dakwah yang berjalan begitu mulus. Bahkan kalau seandainya dakwah itu adalah dakwah mengikut jalan para anbiya, itu adalah dakwah yang memang memiliki resiko yang tinggi. Karena di antara anbiya itu, nabi-nabi itu, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Dibunuh, disiksa, itu banyak. Nah, makanya ketika kita mendakwakan yang dinamakan kebenaran, kita akan mendapatkan orang-orang pertama yang akan menjadi penentang kita. Satu, ketika kita berdakwah dengan yang namanya kebenaran, kita akan mendapatkan orang-orang yang tidak peduli tak kisah. Dan yang ketiga, ketika kita mendakwakan yang namanya kebenaran ini, kita akan mendapatkan orang-orang yang siap menyokong. Siap menyokong dakwah tersebut. Ya. Itu tiga jenis manusia kita akan dapatkan ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang orang-orang yang memberikan ancaman itu lebih banyak daripada pihak-pihak yang menyokong dakwah kita. Tetapi itulah kita perlu sabar. Makanya di dalam Al-Quran itu kita disuruh untuk ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang bersabar, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan senantiasa bersabar. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani itu dengan penuh kesabaran. Karena beliau sangat yakin bahwa apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan oleh orang-orang pembenci ini akan dilihatnya seperti sesuatu yang mencelah dan mencaci mereka. Ya. Tetapi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga perlu berhati-hati karena sewaktu-waktu bisa saja kaum musyrikin menyakiti beliau tanpa sebab. Ya kan? Karena biasanya kalau ada orang yang membenci orang lain, itu memang wah ini sendirian ini. Bisa saja akhirnya dia kena pukul atau kena apa. Dan itulah yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita buktikan itu bahwa di beberapa kisah, ya, di beberapa kisah menunjukkan bagaimana upaya kaum kafir Quraisy untuk melakukan perlawanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencederai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mempunyai mengarah kepada bagaimana mencelakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab, dia pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seraya dia berkata, saya mengingkari firman Allah itu wan najmi. Ya, sampai kepada ayat tsumma dana fatadalla. Itu dia ingkar, dia bilang.
Setelah dia mengucapkan seperti itu, dia menyakiti, menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merobek, mengoyak baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meludah ke arah Rasulullah sallallahu alaihi ke arah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ludahnya tidak sampai kepada mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dianiaya oleh Utaibah bin Abi Lahab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dalam keadaan lemah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, kirimkan kepadanya anjing dari anjing-anjing ciptaanmu untuk menerkannya. Ya, kirimkan kepadanya, dan itu terdengar olehnya. Utaibah mendengar doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia didoakan agar dia diterkam oleh anjing. Tapi waktu itu dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, palingan dia mungkin hanya mencibir, tahu mencibir ya? Menganggap ini apalah doanya ini. Ya. Ternyata ayyuhal ikhwah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Utaibah bepergian bersama orang-orang Quraisy dan singgah di suatu tempat di Syam yang bernama Az-Zarqa. Ya, pindah di suatu bersafar dan singgah di sebuah tempat di Syam yang bernama apa? Az-Zarqa. Pada malam itu dia didatangi oleh singa yang mengitari mereka untuk menerkamnya. Tiba-tiba Utaibah yang melihat itu langsung berkata, ya, dia langsung berkata, sungguh wahai saudaraku, celaka aku. Karena sesungguhnya ini demi Allah, inilah pemangsaku yang akan memangsaku, kata dia, sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad atasku. Ya, dia dapat membunuhku. Ini akan membunuhku. Bayangkan Muhammad, kata dia, mampu membunuhku melalui hewan ini, sedangkan dia berada di Mekah dan aku ada di Syam. Lalu singa itu menerkam dia saja. Padahal banyak orang di situ yang diterkam, dia aja yang diterkam. Ya, dan membunuh orang tersebut. Itu berkat doa dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ya hati-hati. Di sini juga kita mau mengambil satu pelajaran. Menzolimi orang lain dan dia berdoa, hati-hati. Karena kenapa? Da'watul mazlum mustajabah, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang-orang yang terzalimi itu adalah doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang terzalimi ini adalah orang-orang yang kata-katanya ketika dia keluarkan akan terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengijabahinya. Hati-hati. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendoakan Utaibah bin Abi Jahal itu, dan itu akhirnya terjadi. Dia diterkam sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Jadi mereka memang mencoba untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada percobaan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lainnya misalnya, ya, dikisahkan, disebutkan berkenaan dengan Uqbah bin Abil Mu'id. Ayo ikhwah, kalau saya mengatakan dikisahkan, disebutkan, ini salah satu cara untuk menyebutkan sebuah riwayat yang belum tentu benar. Ya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi ini diambil daripada Mukhtasar Siratir Rasul ini. Disebutkan dan dikisahkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'id menginjak-injak tengkuk beliau. Tahu tengkuk ya? Tengkuk beliau yang mulia saat beliau sedang sujud. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sujud salat ini, dia datang, dia injak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kesakitan pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang manusia biasa, ya. Makanya agak heran juga kalau seandainya ada orang-orang yang mencari ilmu kebal. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang mencoba untuk mencari ilmu kebal, kalau dipukul tidak sakit, malah orang yang memukulnya akan terlempar, kan seperti itu. Ada orang yang mencari seperti itu. Padahal
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kesakitan kepada waktu dia dipukul. Kesakitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipukul. Dan inilah yang dilakukan, percobaan-percobaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang riwayat yang lainnya juga, ini daripada Abi Ishaq, ya, dari Abdullah bin Amr bin As, dikisahkan dan diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, aku datang saat mereka sedang berkumpul di mana? Di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail ya? Hijr Ismail itu yang apa namanya? Lengkungan setengah bundar ya, setengah bundar. Dan saya mau menyampaikan satu hal. Hijr Ismail itu adalah bagian daripada Ka'bah. Ya. Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah, sehingga kalau seandainya ada orang yang sedang tawaf, shortcut di situ, menurut para ulama tidak sah. Kalau dia shortcut, kan ada bisa masuk di situ kan, keluar dari sebelah, karena itu bagian daripada Ka'bah. Oke. Jadi dikisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ya ketika orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail di dekat Ka'bah waktu itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan apa yang mereka sampaikan, mereka kan istilahnya kumpul-kumpul, yang dicakapkan oleh mereka itu berkenaan dengan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dia itu bicarakan, jadi berkenaan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada saat itu senantiasa menjadi sebuah pembicaraan. Dimanapun orang kafir Quraisy berkumpul, yang dibicarakan siapa? Muhammad. Jadi ini adalah menjadi berita viral. Di mana-mana yang diceritakan adalah Muhammad. Orang pada saat itu pun ketika berkumpul di Hijr Ismail, yang dibicarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, apakah berhenti apa yang mereka katakan? Tidak, malah bertambah-tambah. Ya, dan bahkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, saya itu tidak pernah. Mereka yang mengatakan begitu, berkenaan dengan orang ini sambil menunjuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah sabar kepada orang ini. Ya, sungguh kita telah sabar, menahan kesabaran kita. Tetapi ini adalah masalah yang sangat serius bagi mereka. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul pada saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang mereka katakan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak kisah, tak ambil berat. Apa yang mereka katakan, katakanlah. Yang penting waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulailah berputar ya Ka'bah, mengelilingi Ka'bah sampai di rukun Yamani ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalami rukun Yamani. Tahu rukun Yamani? Rukun Yamani itu adalah corner sebelum Hajar Aswad ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf. Kemudian kan mereka di rukun Yamani, sehingga Nabi ketika bertawaf itu melalui mereka, lewat di antara mereka ya. Ketika Nabi lewat di antara mereka, mereka itu menghina, mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap lalu terus senyum. Kemudian setelah itu lewat lagi yang kedua kalinya, begitu lagi cacian, makian diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar, lalu saja begitu kan. Kemudian yang ketiga kalinya dia datang lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi, dan pada saat itu kembali mereka itu mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah cacian-cacian itu, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di hadapan mereka. Tahu tidak apa yang ditawarkan oleh Nabi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, wahai kaum kafir Quraisy, wahai kaum Quraisy, tidak pakai kafir ya waktu itu. Wahai kaum Quraisy, mau tidak kalian mendengarkan aku? Ya. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan datang membawakan kalian daging sembelihan untuk kalian. Ucapan mereka itu, ucapan dari Nabi itu menjadikan mereka terdiam. Kenapa terdiam?
Bagaimana tidak terdiam? Orang ini dicaci maki, dihina, setiap dia jalan dicaci maki, dihina, setiap dia jalan dicaci maki, dihina. Nabi malah menawarkan kepada mereka apa? Daging. Mau tidak saya bawakan daging nih untuk kalian makan? Ya. Dan pada saat disampaikan seperti itu, mereka semuanya terdiam 1000 bahasa, tidak mampu berkata-kata, diam semuanya. Ya. Diam. Kemudian akhirnya di antara mereka, ya, bahkan yang paling kasar di antara mereka itu mencoba untuk menenangkan dirinya karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya orang itu yang banyak sekali menghina Nabi malah berkata, pergilah wahai Abul Qasim, sungguh engkau bukanlah orang yang bodoh. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Mungkin membalas keburukan dengan kebaikan, ya. Karena itu kan sudah dicaci maki, dihina, ya. Tetapi terkadang dengan cacian dan hinaan itu, ketika disampaikan oleh orang tersebut, karena mungkin orang itu tidak mengerti dan memahami kita, ketika kita membalasnya dengan kebaikan, mungkin dia akan bertanya-tanya, kenapa orang ini malah membalas saya dengan kebaikan, padahal saya sudah melakukan kejahatan sama dia. Dan mungkin saja itu yang menjadikan akhirnya dia tertarik dengan Islam. Sehingga orang ini langsung berkata, pergilah wahai Abul Qasim, sungguh engkau bukanlah orang yang bodoh, karena melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ayo ikhwah, mungkin sangat jarang ada orang yang seperti itu di zaman sekarang. Kira-kira masih ada orang yang ketika dihina berkali-kali dan berturut-turut dihina itu, malah dia memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang menghinanya? Kan tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mempunyai sifat yang terbaik, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia dihina, malah yang dia tawarkan adalah sesuatu yang terbaik dalam bentuk kebaikan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, pernah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika muncul di kalangan mereka, ya, ini masih kisah yang hampir sama. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya melaksanakan sholatnya di mana? Di Baitul, ada apa namanya, di Ka'bah, ya, di depan Ka'bah. Jadi pernah satu hari juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Ka'bah dan di situ ada kaum kafir Quraisy sedang duduk-duduk juga. Dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka mereka langsung membuat lingkaran di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu di antara mereka, orang kafir Quraisy ini, mendatangi ataupun berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencekram bagian leher jubahnya. Dicekik, ya, dicekik orang tersebut, ya, dicekik oleh orang tersebut, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agak kepayahan di dalam bernafas karena dicekik. Waktu itu Abu Bakar datang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang sambil menangis, sambil beliau berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah? Kemudian akhirnya mereka pun berlalu satu persatu, pergi satu persatu, karena Abu Bakar masih menjadi orang yang disegani juga pada saat itu, sehingga ketika dia datang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi Abu Bakar datang pada waktu itu sambil menangis, orang akhirnya masih mempunyai hormat kepada Abu Bakar, pergi satu persatu, ya, dan akhirnya mereka melepaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah bin Amr berkata, sungguh itu adalah pemandangan yang paling kasar yang pernah saya lihat, ya, yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa kisah berkenaan dengan kezaliman kaum kafir Quraisy yang mereka lakukan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya. Bahwa dan inilah akhirnya menjadikan beberapa orang itu melihat kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang iba, dan di antara mereka ada yang tertarik untuk mengetahui agama Islam itu. Dan biasanya memang begitu. Ketika ada kejadian terhadap orang Islam, di mana orang Islam itu dizalimi, banyak orang-orang yang ingin tahu apa itu Islam.
Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan kepadanya penganiayaan, cacian, makian, dan orang itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar, tenang. Orang-orang sudah mulai mencari tahu itu. Ini sosok ini macam mana ini? Iman apa yang menjadikannya seperti itu? Maka mereka biasanya mencoba untuk mencari tahu. Maka kita lihat ada beberapa peristiwa yang mana orang-orang ataupun pembesar-pembesar Quraisy itu akhirnya mau menerima Islam. Di antaranya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini adalah pakciknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama itu membagi pakciknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi 3 kategori. Yang pertama, pakcik adalah pakciknya yang menjadi lawan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakcik yang menjadi lawan bagi Nabi, memusuhi Rasulullah. Siapa dia? Abu Lahab. Ini pakciknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian padahal Abu Lahab ini adalah orang yang termasuk paling gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, ada pakcik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beriman tapi tidak memusuhi, malah menyokong dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Abu Talib. Kemudian ada pakciknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam dan menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Hamzah dengan Al-Abbas. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ayo ikhwah, kita masuk sekarang bagaimana masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Di tengah berbagai macam penganiayaan, kezaliman, penindasan yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbagai macam, ya. Tiba-tiba muncul kabar yang menggembirakan. Apa kabar yang menggembirakan itu? Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia adalah orang yang cukup disegani di kota Mekah pada saat itu. Kata-katanya didengar. Ya, kata-katanya didengar. Dan dia juga termasuk seseorang yang mempunyai, bisa dikatakan panglima atau pahlawan lah. Boleh dikatakan dia mempunyai kepandaian dan kepintaran di dalam berkelahi atau berperang yang luar biasa. Itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagaimana sebenarnya riwayat berkenaan dengan kisah keislamannya? Apa yang menyebabkan dia masuk Islam? Itu diceritakan bahwa satu hari Abu Jahal itu melewati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukit As-Safa. Ya, di Bukit Safa. Bukit Safa. Ketika Abu Jahal melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasa, ya, Abu Jahal ini adalah orang yang sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal ini adalah orang yang sangat-sangat inginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam celaka. Inginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, apa semuanya. Itulah Abu Jahal. Ketika dia melewati Nabi di Bukit Safa, seperti biasa, dia langsung mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membalas? Tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap diam, Abu Jahal ini geram. Ini orang dicaci maki, tetap aja diam. Ini orang diapakan, tetap aja diam. Akhirnya apa? Abu Jahal ini karena dia geram dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia pukul kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan akhirnya luka dan mengeluarkan darah. Kembali saya katakan kan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kebal. Karena ini buktinya mengeluarkan darah ketika dipukul. Selepas itu dia pulang menuju tempatnya kaum Quraisy. Ya, di situ kaum Quraisy sering berkumpul di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Kala itu ada seorang hamba sahaya wanita, ya, Abdullah bin Jad'an. Ini pemiliknya namanya Abdullah bin Jad'an, berada di kediamannya di atas Bukit Safa dan menyaksikan secara langsung kejadian itu. Ya, hamba sahaya ini melihat secara langsung kejadian di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipukul sehingga berdarah oleh siapa? Oleh
Jahal. Ya. Kemudian akhirnya waktu itu Hamzah baru pulang dari berburu. Ya. Dia membawa busur panahnya. Ya. Dia membawa busur panahnya. Kemudian setelah itu hamba saya wanita ini langsung sampaikan kepada siapa? Hamzah. Ente tahu tidak? Tadi anak saudaramu itu dipukul oleh Abu Jahal. Ya. Dia beritahu Hamzah berkenaan dengan apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini awalnya Hamzah itu langsung marah, naik. Karena kenapa? Dia sebagai seorang yang dihormati di kota Mekah, sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang didengarkan, sebagai orang yang mempunyai kedudukan. Ya, dia marah. Bagaimana mungkin ada orang yang memperlakukan anak saudaranya seperti itu? Ya, bagaimana mungkin ada orang yang memperlakukan anak saudaranya pada saat itu? Dia ingin menjaga harga diri dan maruah daripada kabilahnya. Ini saya punya suku ini, saya punya kabilah ini yang dibeginikan oleh Abu Jahal. Ya, maka ya begitu Hamzah mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba saya wanita ini, maka dia langsung bergegas pergi dan tidak peduli orang. Waktu itu banyak orang yang menegur Hamzah. Dia sudah tidak peduli lagi. Konsentrasi dia adalah berjumpa Abu Jahal dan ingin membuat perhitungan dengan Abu Jahal pada saat itu. Ya. Ingin berjumpa dengan Abu Jahal dan membuat perhitungan. Biasanya kalau dikatakan membuat perhitungan, ya otomatis bergelut dengan Abu Jahal. Maka ya, ketika dia memasuki Masjidil Haram, dia langsung berdiri tepat di hadapan Abu Jahal sambil dia berkata, "Wahai si hina, engkau berani mencaci maki keponakanku atau anak saudaraku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Jadi dengan kemarahan tersebut dia berkata di hadapan Abu Jahal, "Wahai si hina." Dialah yang berani mengatakan wahai si hina kepada Abu Jahal. Sungguh engkau telah berani ya mencaci maki keponakanku ataupun anak saudaraku, padahal aku sudah memeluk agamanya. Dan pada saat itu akhirnya dia langsung mengambil busur panahnya dan akhirnya memukulnya sampai akhirnya Abu Jahal itu dalam keadaan terluka karena pukulan daripada Hamzah. Dan akhirnya Abu Jahal ini ditolong oleh orang-orang dari Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal. Ya. Dan ketika orang-orang dari Bani Makhzum ini sudah berdiri ingin membalaskan Abu Jahal ya kepada Hamzah, sukunya Hamzah dari Bani Hashim juga berdiri. Karena mereka semuanya ini tidak mau kalah ini. Semuanya emosi sudah. Ya. Kemudian akhirnya Abu Jahal mengakui. Apa kata dia? Biarlah. Ya, karena Bani Makhzum sudah berdiri ingin membela Abu Jahal, tiba-tiba dilihat bahwasanya ini kalau seandainya Hamzah berhadapan dengan Bani Makhzum begitu banyak, orang daripada Bani Quraisy juga, Bani Hashim juga berdiri. Ayo. Jadi sudah mau berhadapan-hadapan. Ketika mau berhadapan-hadapan itu, Abu Jahal berdiri. Biarkan katanya, biarkan. Tidak perlu terjadi seperti ini. Ya, kenapa? Sebab akulah yang memulakan mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat buruk, kata dia. Jadi biarkan. Jangan terjadi yang namanya pertengkaran. Keislaman Hamzah ya, sebenarnya adalah awal dari emosi dia untuk menjaga harga dirinya. Yang mana dia tidak sudi kalau seandainya keluarganya itu dihina. Namun kemudian Allah membuatnya cinta terhadap Islam. Dia menjadi orang yang sangat berpegang teguh kepada Islam dan menjadi kebanggaan kaum muslimin, yang akhirnya beliau bergelar sebagai Sayyidus Syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dibunuh pada waktu terjadinya perang Uhud. Ya, yang dibunuh pada waktu terjadinya perang Uhud. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat, apa yang kita bisa ambil di sini?
ketika seseorang bersabar di dalam mendakwakan agama ini, insya Allah kalau orang-orang yang mau berpikir dengan baik dan jernih, mereka akan ikut dengan apa yang kita dakwakan. Karena yang kita dakwakan itu adalah sebuah kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Allah akan memenangkan yang namanya kemenangan tersebut. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu kata Allah di dalam Al-Qur'an. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan telah datang yang namanya kebenaran dan telah terhapus yang namanya kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu, kesalahan itu pasti akan terhapuskan dengan yang namanya kebenaran. Jadi apa yang ingin juga saya sampaikan, jangan pernah berhenti untuk mendakwakan kebenaran ini kepada siapapun. Walaupun mungkin yang dinamakan dengan dakwah itu tidak selamanya dengan lisan, tidak. Tetapi dengan perbuatan itu merupakan sesuatu dakwah yang paling mungkin banyak menghasilkan kesan. Dari cara kita berbicara, dari cara kita bermuamalah, dari cara kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadikan orang-orang itu tertarik dengan Islam, dengan perlakuan. Dan ini masuk dalam kategori dakwah sebenarnya. Karena dakwah itu tidak selamanya hanya dengan lisan, tetapi juga dakwah itu bisa kita lakukan dengan tulisan dan bahkan dengan perbuatan. Makanya dakwah dengan perbuatan itu biasanya dinamakan dengan lisanul hal. Lisanul hal. Dan seorang ulama mengatakan fa inna lisanal hal afsahu min lisanil maqal. Sesungguhnya berdakwah dengan perbuatan itu biasanya lebih baik daripada berdakwah dengan perkataan. Kalau kita berdakwah dengan perkataan, mungkin dia hanya mendengarkan, setelah itu mungkin dia tidak tahu bagaimana mencontoh. Tetapi kalau kita berdakwah dengan perbuatan, insya Allah orang tahu bahwa inilah akhlak Islam. Sehingga pernah dulu ada orang yang mengatakan, dulu ketika saya belajar Islam, saya tidak belajar langsung daripada sumbernya, tapi cukup saya melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, maka saya tahu itulah ajaran Islam. Walaupun perkataan itu sekarang mungkin diragukan ya, karena orang Islam. Makanya juga kita perlu membedakan antara Islam dengan kaum muslimin, karena terkadang kaum muslimin tidak memberikan gambaran yang baik tentang Islam. Tetapi ketika kita tampil dan memberikan gambaran yang baik tentang Islam, insya Allah orang-orang itu akan hormat. Insya Allah orang-orang itu ingin tahu berkenaan dengan Islam. Kita lihatlah perkembangan terakhir ini dimanapun, di Eropa kah, di Europe kah, di Asia kah, itu perkembangan umat Islam itu kan semakin hari semakin naik, tinggi. Dan bahkan sekarang dia di nomor 2 kan, sebagai agama yang terbesar di dunia. Dan tidak mustahil menurut para pengamat di tahun 2050 itu, Eropa itu mungkin akan mayoritasnya menjadi Muslim. Tidak mustahil itu. Bahwasanya Europe itu 50%-nya mungkin bahkan lebih akan menjadi Muslim. Dan itu yang disampaikan oleh para pengamat sekarang. Bagaimana cara berdakwahnya? Ya berdakwahnya dengan lisanul hal. Berdakwah dengan perbuatan. Berdakwah dengan perbuatan. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama ini. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi dihina, malah yang ditawarkan makanan. Coba antum dihina, agama antum dihina, panggil orang itu tali ya, ajak makan di mana begitu kan yang enak. Kemudian setelah itu duduk, mungkin orang itu berpikir ini orang sudah saya hina, tetapi malah dia ajak saya makan. Sehingga orang itu mungkin akan tertarik dengan apa yang kita lakukan. Ya. Dan insya Allah Islam itu biasanya akan yang menjadi banyak orang yang tertarik kepada Islam itu bukan orang biasa-biasa loh. Yang tertarik kepada Islam itu kalau antum lihat, itu malah orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang pandai-pandai, itulah yang masuk Islam karena mereka mendapatkan kebenaran Islam itu sendiri. Mungkin di antara mereka ada yang awalnya ingin menghancurkan Islam. Ada di antara mereka yang ingin
menghinakan Islam, tetapi setiap dia melihat dan mencoba untuk mempelajari Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dia semakin hari semakin tertarik dengan Islam itu sendiri. Dan itulah yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terjadi ya di masa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam akhirnya bisa diterima di kota Mekah sedikit demi sedikit, yang menjadikan kaum kafir Quraisy itu semakin hari semakin marah. Ya, semakin hari semakin marah. Kemudian ayolah ikhwah, bukan hanya Hamzah yang masuk Islam. Ya. Dikabarkan juga bahwasanya di saat setelah masuknya Islam Hamzah ini, dikabarkan juga bahwa ternyata Umar bin Khattab juga masuk Islam. Ini bukan orang sembarangan. Jadi orang yang masuk Islam itu di awal itu memang bukan orang sembarangan. Abu Bakar, Khadijah, Uthman, ini orang-orang hebat semua. Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah, masuk lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu terjadi pada waktu bulan Zulhijjah di tahun ke-6 kenabian. Hanya 3 hari setelah Islamnya siapa? Hamzah. Hamzah masuk Islam, 3 hari setelah itu Umar masuk Islam. Dan ternyata salah satu sebab kenapa Umar bin Khattab mendapatkan hidayah itu ternyata adalah merupakan doa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagaimana diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmizi dalam Kitabul Manaqib, bab manaqibnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya juz yang kedua 209 itu dikatakan bahwasanya ya, jadi At-Tirmizi ketika meriwayatkan hadis ini dan mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih dari Ibnu Umar. Ya, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan juga dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa. Doanya itu adalah apa? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang engkau lebih cintai. Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Dua-duanya ini adalah 2 orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dihormati di kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mudah-mudahan salah satu di antara mereka masuk Islam, dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan siapa? Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah yang akhirnya mendapatkan hidayah tersebut. Memang Umar di zaman tersebut dikenal sebagai orang yang cepat marah. Temperamental kalau orang Indonesia mengatakan, sama juga namanya sih, temperamental. Ya. Tetapi dia memiliki harga tinggi yang sangat tinggi. Ya. Dan ketika dia akhirnya masuk Islam, Masya Allah, disitulah mulai sedikit demi sedikit orang menerima Islam sebagai agamanya. Wallahu ta'ala alam. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam pembahasan berkenaan dengan Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini dikatakan julukannya itu Al-Faruq, yang membedakan, pembeda. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan dengan lebih lebih dalam lagi insya Allah. Sebagai informasi awal ya, keempat Khulafaur Rasyidin itu mempunyai hubungan dengan Nabi kalau bukan menantu mertua. Ya, kalau bukan menantu bertua. Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Umar mertuanya Rasulullah. Uthman menantunya Nabi. Menantu. Kemudian kalau Ali menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abu Bakar Aisyah menikah dengan Rasulullah. Anaknya Umar Hafsah. Anaknya Nabi yang menikah dengan Uthman malah 2, yaitu Ruqayyah dengan Ummi Kulthum. Dan anak yang menikah dengan Ali siapa? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.